Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kota Bekasi dan juga asal-usul dari Kota Bekasi. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Bekasi merupakan salah satu kota penting dan bersejarah di Provinsi Jawa Barat. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan juga menjadi sentra industri. Secara geografis, Bekasi berada pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Kota ini terletak di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Jakarta Timur di barat, Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, serta Kota Depok di sebelah barat daya. Lalu, mengapa kota ini diberi nama Bekasi? Secara filologis, kata Bekasi berasal dari kata Candrabaga. Candrabaga merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara yang berdiri sejak abad 5 Masehi. Candra berarti bulan atau sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Candrabaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasibaga atau Bagasasi. Dalam pengucapannya sehari-hari, sering disingkat menjadi Bagasi. Dan karena pengaruh bahasa Belanda, sering ditulis Bacasi. Berdasarkan catatan di stasiun kereta api Lemah Abang, pernah ditemukan plang nama Bacaci. Kata Bacaci kemudian berubah menjadi Bekasi dan akhirnya menjadi nama kota Bekasi. Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara antara 358 hingga 669 Masehi. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Karawang, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Daya Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa yang berkuasa antara 669 hingga 723 Masehi, yang merupakan pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulya. Dan juga raja kerajaan Sunda yang disebut pula kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Jayadewa yang berkuasa antara 1482 hingga 1521 yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh, dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta kini. Kota Bekasi juga menjadi daerah penting di zaman Hindia Belanda.
pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kawedanan atau distrik, termasuk Kabupaten Meister Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tiongkok. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang, yang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regensap Meister Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Mataram. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kawedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Rubaya Surya Tameharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regensap Meister Cornelis menjadi kawedanan. Kawedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia en Omelanden. Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadtblad nomor 178 negara Pasundan tahun 1948. Lalu pada 1950, Kabupaten Meister Cornelis berubah nama menjadi Kabupaten Bekasi. Pada masa itu, Bekasi merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bekasi yang kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya pada tahun 1982 menjadi Kota Administratif Bekasi. Kota Bekasi saat itu terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, serta meliputi 18 kelurahan dan 8 desa. Lalu pada 1996, Kota Administratif Bekasi kembali ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya atau Kota Bekasi sekarang. Nah, itu sekilas mengenai sejarah dari Kota Bekasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman yang ingin mengetahui asal-usul dari Kota Bekasi. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.